Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya, Hotman Paris. Berita heboh, berita super heboh. Baru-baru ini TNI Angkatan Laut menemukan 179 kg kokain narkotik terapung di Selat Sunda. Apakah ini dibuang atau memang dijemput oleh penyeludup? Dan siapa gembongnya? Apakah Indonesia ini hanya transit atau memang pasar dari kokain sekarang ini? Apakah kita khawatir akan keluarga dan anak-anak kita menjadi korban narkoba ini? Inilah Hot Room, waspada kokain. Bravo, bravo, ya! TNI Angkatan Laut berhasil mengagalkan penyelundupan kokain sebanyak 179 kg. Barang haram yang dibungkus plastik hitam itu ditemukan mengapung di laut dan diperkirakan bernilai 1,2 triliun. Wow! Dari hasil penelusuran Mr. Ius, penyelundupan narkotika lewat laut bukanlah hal yang baru. Jalur laut dipilih karena dianggap minim pengawasan. Tetapi narkotika jenis kokain bukan narkotika yang umum dikonsumsi di Indonesia. Selain sulit didapat, harganya pun sangat mahal. Apakah ini berarti Indonesia menjadi pasar baru narkotika jenis kokain? Atau Indonesia hanya menjadi tempat transit? Temuan kokain di Selat Sunda menjadi catatan penting bagi Angkatan Laut dan juga BNN agar semakin meningkatkan pengawasan dan kesiagaan menangkap para penyelundup narkotika di perairan Indonesia lainnya. Tetap siaga dan lawan narkoba. Lawan, lawan, lawan. Untuk membahas topik ini, telah hadir di tengah-tengah kita para narasumber yang terhormat. Yang pertama, Laksamada Madya TNI Ahmadi Heri Purwono, Wakil Kepala Staf Angkatan Laut. Selamat malam Bapak. Yang kedua, Inspektur Jenderal Polisi Kennedy, Deputi Pemberantasan BNN RI. Selamat malam Pak. Yang ketiga, Bapak Slamet Pribadi, Pakar Hukum Narkotika Universitas Bayangkara. Selamat malam Pak. Berikutnya Bapak Anton Ali Abbas, Pengamat Pertahanan dan Keamanan Universitas Paramadina. Selamat malam Pak. Hadir melalui Zoom, Bapak Muammar MK, penulis pengamat gaya hidup. Selamat malam Pak. Selamat malam. Oke, pertanyaan pertama saya tujukan kepada Pak Ahmadi. Ya, boleh nggak Bapak menceritakan fakta kejadian penemuan tersebut? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Jadi kejadiannya begini Bang. Memang saat ini kami TNI Angkatan Laut sedang lebih mengintensifkan patroli kami terkait dengan diantaranya adalah arahan Bapak Presiden untuk kita mengawasi kegiatan-kegiatan ekspor yang dilarang, dibatasi. Seperti kemarin CPO, kemudian juga raw material, dan lain sebagainya. Oke. Terlebih pada saat kemarin itu, pada saat Hari Raya Idul Fitri, kita juga membentuk satuan tugas pengamanan jalur laut. Ya. Ya, yang kemudian kebetulan tim Satgas tersebut yang bertugas di Selat Sunda, Ya. yaitu di jalur Bakahuni Merak, pada jam 12.30 melihat benda yang terapung, ada 4 kotak benda terapung dibungkus dengan tas plastik hitam Ya. yang dirangkai dengan jaring tali.
Atas kecurigaan tersebut, atas penahanan tersebut, kita bawa ke Lanal, Banten untuk kita lihat lebih lanjut. Kemudian kita berkoordinasi dengan BNN Banten karena ternyata bendera itu terlihat berupa serbuk dan kita buka. Kemudian dari rekan-rekan BNN Banten juga menyatakan, mengidentifikasi bahwa itu adalah merupakan kokain. Ya. Selanjutnya kita timbang, beratnya cukup spektakuler saya kira, yaitu 179 kg. Ya. Yang kalau kita asumsi harganya hampir 1 T atau sekitar 1,2 T malahan. Benar. Demikian Bang. Posisi dari kokain tersebut apakah terapung atau dikasih pemberat sehingga memang siap-siap untuk diambil atau memang kelihatannya dibuang begitu saja atau bagaimana? Kelihatannya sementaranya dibuang begitu saja. Begitu. Asumsi kami adalah memang dari beberapa pengalaman kami dia dibuang, namun di sekitar segitu mungkin sudah ada yang mengawasi sehingga begitu membutuhkan waktu yang tidak begitu lama, tim mereka siap untuk mengambil barang tersebut. Selama ini tangkapan dari TNI AL sudah berapa kali dan apakah ini yang terbesar? Mulai tahun 2018 kalau kami boleh menceritakan sedikit, kami sudah beberapa kali menangkap yang diantaranya sabu sampai dengan saat ini berjumlah mulai tahun 2018 Bang. 18 ya. Itu 1.387 kg. Oke. Kemudian ganja seberat 32 kg. Ya. Kemudian pil ekstasi sejumlah 376.000 butir. Ya. Kemudian yang ini yang spektakuler yaitu kokain, yaitu 197 kg. Tentunya untuk kokain ini yang terbesar sampai dengan saat ini Bang. Dan dari hasil penemuan Bapak, apakah memang ini untuk dikonsumsi di Indonesia atau hanya transit? Kami sedang selidiki Bang, kami punya tim, kami ini adalah institusi yang cukup besar saya kira, kami ada tim cyber, tim intelijen, tim operasional, sehingga dengan hal tersebut kita sampai dengan saat ini bekerja sama dengan rekan-rekan dari BNN, dengan Polri tentunya untuk menyelidiki kira-kira barang tersebut memang untuk dikonsumsi di Indonesia atau transit. Pemikiran kami, kalau misalkan itu transit, mungkin risikonya cukup besar. Karena di daerah Selat Sunda tentunya akan cukup jauh dari perbatasan Bang. Ya. Nah, tetapi tentunya yang akan membuktikan rekan-rekan dari BNN tentunya. Selama ini, apakah ini modus baru dengan cara dilempar? Selama ini penemuan dari TNI apakah ditangkap di dalam kapal atau baru pertama kali ini dilempar ke laut? Terima kasih Bang. Jadi selama ini beberapa modus yang kita temui di laut, kami menangkap kurang lebih 8 kali di tahun 2021 kemarin, tapi lebih banyak di Selat Malaka Bang. Mereka menggunakan beberapa metode. Yang pertama adalah ship to ship. Jadi kapal besar di laut, dia akan bertemu dengan kapal kecil, mungkin kapal nelayan dan sebagainya, Ya. dia pindahkan ke kapal kecil tersebut. Ya. Kemudian juga tahu-tahu kita mencegat adanya kapal cepat. Ya. Kapal cepat itu sangat cepat sekali Bang, bisa 40 knot melintas laut. Bisa kekejar sama angkatan laut? Bisa, Oh, selama bisa. ini bisa. Ini kebanyakan terjadi di Selat Malaka. Selat Malaka. Nah, Ya. untuk yang di selat yang agak dalam, utamanya di seperti Selat Sunda, bagi kami ya baru sekali ini. Ya. Ini dengan dilempar di kapal. Asumsi kami ada 3 modus Bang. Yang Ya. pertama adalah mereka dilempar begitu saja, sementara rekannya sudah siap-siap untuk segera mengambil. Melihat situasi. Melihat situasi. Ya. Yang kedua, ada namanya arus pasang surut, Ya. itu bisa dipelajari Bang. Ya. Artinya jam sekian dia akan keluar, jam sekian dia akan masuk, berapa kecepatan arus tersebut, itu bisa dihitung, sehingga dia dengan memanfaatkan itu bisa juga dia melempar ini sehingga sekian waktu kemudian akan hanyut kemana. Ya. Yang ketiga adalah dengan menggunakan alat bantu navigasi, alat bantu posisi maksudnya. Ya. Sehingga dia melempar, mungkin ada alat bantu posisi yang mengeluarkan sinyal, sehingga rekannya bisa mengikuti ataupun menuju ke tempat di mana sinyal tersebut. Apa kelihatan. ada ditemukan alat navigasi di plastik tersebut? Sementara masih kita lihat Bang, belum. Begitu, belum ada. Masih akan kita lihat Oke, selanjutnya. Satgas yang menemukan ini, apa sudah dapat penghargaan atau bagaimana? Oh pasti Bang, pasti. Di komitmen kami, komitmen Bapak Kasal, bahwa semua anggota kami yang Ada berapa orang Pak yang mendapat penghargaan? kemarin 5 orang Bang. 5 orang. 5 orang. Itu pangkat apa itu? Mulai dari pangkat Letnan 2 sampai dengan pangkat Bintara Tamtama Bang. Begitu.
Terima kasih. Oke, terima kasih, Pak Kennedy dari BNN. Bapak, apakah BNN sudah mengidentifikasi asal kokain ini dan pihak-pihak yang diduga terlibat? Baik, selamat Ya. malam Bang Hotman dan para pemirsa. Saya akan menjelaskan bagaimana tadi sudah dijelaskan juga sama Wakasal, barang temuan dari rekan-rekan kita dari Angkatan Laut. Begitu kami dihubungi dari BNN, kami langsung merapat. Ya. Kami koordinasi di sana dan kami membawa alat tes di lapangan. Ternyata begitu kita buka sedikit, dites, ternyata itu menunjukkan dari alat itu betul adanya kokain. Ya. Dan itu juga kami bersama tim juga, kami sampai sekarang masih bekerja di sana untuk melakukan penyelidikan ya terhadap barang tersebut. Dan kami mengupayakan barang tersebut sampai saat sekarang ini memang belum tahu asal usulnya. Ya. Karena masih sama TNI Angkatan Laut, kami belum melakukan cek laboratorium di pusat BNN. Itu kalau sudah dicek nanti Bang Hotman, kita sudah tahu asal usul dari kokain ini dari mana. Oke Pak, sebelum kita lanjutkan lebih lanjut, kita istirahat dulu sesudah jeda iklan berikut ini. Saya penasaran sekali, ini kokain, ini jenis apa ini? Katanya banyak pengusaha kaya pakai ini untuk stamina-nya lebih hot. Pemirsa, sesudah jeda iklan berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room. Pak Kennedy, masih penasaran ini. Kan BNN itu kan sudah banyak data. Bisa dikira-kira nggak ini asalnya apakah dari Thailand atau dari Irak atau dari mana? Atau dari mana? Eropa atau gimana? Baik Pak Bang Hotman, jadi kalau kita tahu spesifik barang ini adalah kokain. Ya. Di mana kokain ini yang selama ini beredar atau kami pelajari dari BNN, adanya itu sekitar di daerah Amerika, benua Amerika Selatan, Ya. jadi Amerika Latin. Ya. Itu asal usul dari kokain. Ya. Nah, kokain ini pasar di Indonesia itu sangat kecil sekali. Karena? Karena barang jarang, Ya. mahal juga, dan Indonesia trennya sekarang ini es atau sabu. Apa benar bahwa kokain ini menurut teman-teman saya ya, katanya itu bagus untuk stamina laki-laki, benar nggak Pak? Itu sesuatu yang abstrak saja mungkin halusinasi saja, Ya. karena efek dari kokain ini halusinogen Ya. dan adiktif, dia akan kecanduan. Nah mungkin itu aja Bang Hotman, jangan terpengaruh itu. Nah saya kembali lagi. Ya. Untuk yang ditemukan di sini, di yang tanggal 8 kemarin oleh TNI AL, saya pun heran, apakah ini pasar di Indonesia atau laluan saja? Ya. Yang kita tahu selama ini sudah kita pelajari, untuk kokain ini, maaf banyaknya dipasarkan di Australia. Ya. Itu. Karena kita juga dekat dengan Pulau Christmas mungkin di sana Ya. gitu ya. Tapi ini baru dugaan dari BNN Pak. Kalau begitu kita lihat dulu grafis berikut ini. Ini data dari BNN juga tentang kasus penangkapan ya. Sumut kampung saya terbanyak 7.353 kasus. Ini benar nggak sih Pak? Ya. Masa malah di Sumut yang paling banyak? Boleh tahu Pak? Nanti saya tanya deh Pak. Terus berikutnya Lampung. Malah di Aceh paling kecil. Padahal di Sita kan paling banyak ditanam. Jenisnya sabu paling banyak. Coba kita lihat. Kalau kokain yang mana ya? Ada kokain tapi cuma 10 kasus. Pertanyaannya Pak. Kenapa Sumut? Itu dulu. Kenapa Sumatera Utara paling banyak? Ini pencemaran nama baik kampung saya, Pak. Ini asal usul Jabang dari sana. Ya. Jadi memang di sana di Sumut memang paling banyak Pak. Mungkin Daerah mana Sumut itu? Bisa nggak? Kota mana? Medan? Sumut seluruhnya Pak. Kita tahu 2021 juga di satu universitas pernah kita gerebek juga oleh Ya. BNP itu di sana di universitas di salah satu Sumut itu. Bahkan di universitas? Ya.
Ya. tahun kemarin itu. Ya. Dan di sana yang banyak sebetulnya di Sumut itu menggunakan ganja, Pak. Ganja sama sabu itu. Perbandingan harga kokain sama ganja gimana perbandingan harganya? Nah ini tentu pasaran gelap ini Pak Ya. Bang Hotman. Jadi antara sabu itu yang paling murah memang di daerah Abang itu. Di sana itu cuma 1 gram bisa sampai di bawah 1 juta, bisa 800, bisa 900. Ya. Sedangkan di Jakarta 1,5 juta per gram loh Pak. Untuk kokain ini antara 5 juta sampai dengan 7 juta harga gelap tentunya ini Bang. Oh begitu. Nah jadi kokain lebih mahal ya mungkin karena jauh dari negara jauh, terus transportasinya dan sebagainya atau barang ini susah. Saya pun heran, saya pun kok bisa ditemukan yang sangat signifikan 179 kilo yang ada terapung diamankan oleh TNI AL ini Mbak. Oke, kita lihat dulu infografis berikut ini mengenai jalur masuknya narkoba ke Indonesia. Kita lihat lagi nih, lewat laut ini, lewat laut ya. Oke deh, ini jalur penyeludupan narkoba yang pernah ditemukan 2017 lewat laut di Anyer ya. Di Anyer, terus yang besar-besarnya aja ini di Batam ya, Taiwan, semua pelakunya asing. Kemudian 2018 juga di Kepri, juga Taiwan ya. 1,8 ton sabu. Kemudian 2019 perairan Tanjung Pinggir, juga Malaysia ya. Wah ini hebat nih TNI Angkatan Laut menemukan lagi nih ya. Kemudian 2020 Aceh Timur, Malaysia juga ya. 81 kg sabu. Kemudian 2021 juga Aceh Timur. Sesudah ini masih ada tangkapan baru nggak? Belum ada? Ada. Apa itu? Sabu Pak. Di mana? Di Aceh Pak, jadi mohon maaf Pak Bag, memang ini banyak transaksi di daerah Selat Phillip. Ya. Mana dari Laut Andaman sampai ke Riau, Ya. sampai ke Sumut juga itu. Ya. Ya. Jadi menurut UNODC bahwa penyelundupan narkotik 85% yang aman menggunakan jalur laut. Ya. Apa yang disampaikan Pak Wakasal memang benar sekali. Dengan modus operandi ship to ship antara kapal besar dengan kapal kecil yang sudah jemput dari Indonesia. Ya. Atau lempar barang, diberi titik koordinat di situ. Sehingga kapal yang dari luar negeri berlalu dari dalam jemput. Nah, itu modus yang digunakan oleh mereka. Dan tangkapan-tangkapan yang besar di daerah Aceh sama Riau dan Sumut. Ya. Jadi 3 provinsi ini yang memang sangat signifikan. Riau, Aceh, Sumut. Wah, Pak Anton, ini melalui jalur laut ini apakah modus baru atau bagaimana? Ya. Dan sejak kapan ini mulai ada modus cara penyeludupan seperti ini? Sebenarnya tren melalui laut Ya. itu meningkat tajam di era pandemi. Di era pandemi. Di era pandemi. Tapi tangkapan di pandemi jarang. Jauh lebih tinggi. Oh, jauh lebih tinggi gitu. Jadi kenapa di era pandemi ini meningkat? Ya. Karena ada banyak lockdown melalui jalur udara. Oke. Itu satu. Ya. Kedua, laut ini karena kita pandemi pada awal-awal terutama tahun Ya. 2020, ini kan banyak negara-negara itu fokus pada penanganan pandemi. Ya. Sehingga patroli di laut itu berkurang. Patroli di laut berkurang selama pandemi. Gitu. Pada Nanti saya akan awal. tanya kepada Iya, pada awal pandemi ya. Angkatan Laut. Iya, Ya. jadi pada awal pandemi itu ada pengurangan intensitas patroli Ya. karena fokus negara untuk pemulihan Ya. pandemi. Lalu tadi seperti yang disebutkan oleh Irjen Kennedy, ketika kita bicara kenapa laut itu menjadi primadona, Ya. sekitar ada 500 juta kontainer setiap tahun yang melintas di laut. Oke. Kalau berdasarkan data PBB itu hanya sekitar 2% yang diawasi. Jadi sisanya itu tidak diawasi. Jadi menurut Anda, menurut perkiraan Anda banyak penyeludupan narkoba ini yang berhasil? Yang berhasil gitu. Jadi yang terungkap itu kan yang apes. Yang apa? Yang apes Ya. gitu. Sementara yang tidak terungkap ya itu yang beredar. Ya. Gitu. Jadi
inilah fenomena inilah yang kemudian menyebabkan kenapa kemudian jalur laut itu meningkat. Itu satu. Dulu, pada saat pandemi semua orang menyelamatkan diri masing-masing. Saya yakin termasuk Angkatan Laut juga pada menyelamatkan diri masing-masing di rumah, menjaga anak istrinya. Jadi menurut perkiraan Anda selama pandemi itu benar-benar meningkat nggak penyeludupan narkoba ini? Nah, ketika kita bicarakan stok narkoba, jadi ketika ada banyak lockdown, itu memang tidak merata ketika kita bicara stok narkoba. Ada yang sedikit dan ada yang banyak. Karena ketika kita membicarakan bisnis narkotika, itu sama kayak supply chain bisnis biasa. Jadi ada aliran. Gitu. Jadi ada yang banjir, ada yang sedikit. Gitu. Nah, terkait hal itu, ketika dia meningkat, mau tidak mau kan akan ada banyak ilegal. Gitu, Maksud illegal saya, smuggling. Anda yakin selama pandemi ini benar-benar meningkat penyeludupan narkoba? Iya. Karena semua kita ini istirahat di rumah, sembunyi di rumah. Iya, saya ambil contoh saja apa yang dulu dilakukan oleh Polri pada semester awal pandemi. Jadi sampai setengah tahun di tahun 2020. Itu tangkapannya sekitar 6, sekian ton narkotika. Dan 3 ton itu berasal dari jaringan Persia. Persia. Dan hitungannya kalau misalnya saya mencoba membandingkan angka 3 ton dengan yang sebelum pandemi itu naiknya sekitar 10 kali lipat, Bang. Gitu. Jadi bisa dibayangkan 10 kali lipat. 10 kali lipat antara apa ini yang tertangkap. Hasil tangkapan ya? Hasil tangkapan. Jadi antara sebelum pandemi sama setelah pandemi itu pada semester awal. Jadi pada sampai Mei tahun 2020 itu sekitar 6 ton. Oke, kita istirahat dulu sesudah jeda iklan berikut ini. Temu lagi di Hot Room. Pak, selamat pribadi, jalur penyeludupan narkoba melalui laut semakin meningkat. Ya, gimana pendapat Anda? Iya, jalur laut adalah jalur primadona bagi para mafia-mafia narkotika. Karena tidak seluruh pantai itu ada petugas. Oke, tidak seluruh pantai. Tidak seluruh pantai itu ada petugas, tidak seluruh pantai itu ada masyarakat atau petani atau nelayan yang ada di situ. Bisa juga ada nelayan yang KKN dengan para mafia, kemudian ship to ship tadi yang disampaikan oleh Pak Deputi Bidang Pemberantasan. Ini menurut saya yang sudah lama mengamati soal narkotik ini sangat mengejutkan. Mengejutkan kenapa? Ya, saya pertama kali apresiasi dulu kepada Angkatan Laut. Langsung langsung dapat temuan kemudian diserahkan kepada BNN, kemudian BNN membawa alat tes bahwa ini benar-benar kokain. Artinya yang disampaikan, yang dirilis oleh Angkatan Laut betul kokain. Jadi tidak asal menyebut kokain, tapi hasil tes dari BNN. Kemudian yang lain, saya setuju dengan pendapat penyampaian oleh Pak Deputi Bidang Pemberantasan. Kokain itu pasar yang paling besar adalah di Australia. Kalau kenapa itu paling besar di Australia? Apa mahal atau kemampuan daya beli. Di Indonesia tidak begitu laku kokain. Makanya saya bilang ini sangat mengejutkan. Catatan dari BNN tadi sama dengan catatan saya. Pertama yang beredar gelap itu adalah sabu, ganja, ekstasi, heroin, kemudian obat-obat penenang, kokain dalam posisi yang paling terakhir. Tidak disukai di Indonesia, pertama memang mahal. Saya ingin menyampaikan saran kepada BNN, jangan terlalu lama menyimpan barang temuan ini Pak Kepala. Kenapa Pak? Karena di dalam pasal 91 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotik, menyimpan bahan narkotik, bukti narkotik atau temuan narkotik itu tidak boleh terlalu lama karena sifat kimiawi dan sifat sosial. Sifat kimiawi itu jangan sampai antara timbangan pada saat temuan dengan timbangan pada saat mau dimusnahkan itu menjadi berbeda. Anda curiga bakal dicolong seseorang atau gimana? Sifat sosial. Lu curiga BNN? Oh tidak. Karena memang Pak, narkotik itu selalu ada timbul dari siapapun untuk mengambil tanpa hak. Kenapa Bapak khawatir itu dulu? Belum Bapak jawab. Bapak khawatir tapi alasannya apa? Saya khawatir. Kenapa? Jangan sampai petugas menyimpan dengan cara yang salah.
Menyimpan dengan cara yang salah atau dicolong sedikit? Bisa dicolong sedikit, ya bisa diambil sedikit, bisa diincipi sedikit, atau kemudian sedikit kemudian dijual keluar. Bukankah itu terjadi dalam semua barang bukti di Indonesia ini? Sebaiknya bagaimana barang bukti ini? Langsung dimusnahkan atau dijual? Sesuai dengan pasal 91 Undang-Undang Narkotik, segera dimusnahkan dengan cara-cara yang benar menurut hukum Undang-Undang Narkotik, hukum acara pidana narkotik, itu segera dimusnahkan karena temuan. Kemudian penyerahan dari Angkatan Laut segera dibuatkan berita acara penyerahan, langsung berita acara pemusnahan dan dibakar. Dari pengamatan Bapak, yang paling banyak masuk ke Indonesia ini dari negara mana? Iya, dari negara, maaf, saya menyebutkan, sekali lagi saya mohon maaf menyebutkan negara, dari China. Karena di China itu adalah home industry, sabu. Oh, dari China paling banyak? Bukan dari Thailand? Bukan, dari China. Karena di China itu adalah sifatnya home industry. Artinya legal di sana? Legal, home industry. Ada yang tidak ilegal di sana. Tapi kebanyakan adalah untuk kebutuhan bahan dasar obat. Sebagian disalahgunakan untuk penggunaan pesanan-pesanan ke arah Indonesia. Dan kenapa Indonesia? Apakah karena pasarnya banyak atau gimana? Indonesia pasarnya banyak sekali. Kayak apa, 300 juta penduduk? Karena memang begini, mengelola soal narkotik di dalam kebijakan kriminal di Indonesia itu mulai dari pencegahan, pengobatan, sampai dengan penindakan, hukum maksudnya, itu harus berlangsung secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih maju dalam politik kriminal di dalam undang-undang. Jadi menurut Bapak paling banyak itu dari Cina sekarang ini? Iya. Benar itu Pak BNN, dari Cina paling banyak sumbernya? Memang belum ada yang signifikan menyatakan bahwa barang ini dari China. Mohon maaf Pak. Ini ada yang saya katakan dari Golden Triangle. Mana Laos, Thailand sama Myanmar ini. Mereka di sana, pembuatnya di sana Pak. Itu yang sering dilempar, dijemput. Dan ini sangat banyak juga sekali pengiriman bisa setengah ton. Kami pernah nangkep 400 kilo. Satu kali pengiriman sabu itu ya di Aceh. Memang Aceh. Ya itu Aceh. Ya saya bukan kurang sependapat kalau Cina memang begitu hasil lab, kita punya lab, betul barang itu dari sana juga itu Pak. Oke, kalau gitu kita bahas dulu sekarang. Kalau tadi kan penyelundup, sekarang dari segi pengguna. Pak MK, ya, Mas MK, sejauh mana yang Anda tahu tentang penyalahgunaan narkoba ini di Indonesia? Apakah ini memang di dunia hiburan atau di mana saja, atau individu di rumah? Silakan Pak, Bapak kan pengamat kehidupan malam. Mesti dibedakan jenis narkobanya Bang Hotman. Jadi misalnya tadi panelis sudah menyebutkan misalnya kalau sabu itu penggunaannya kebanyakan di rumah-rumahan atau di hotel-hotel gitu. Kalau ekstasi kebanyakan sebagian besar pasti di tempat-tempat hiburan gitu. Ganja bisa dimanapun gitu. Nah, dalam kasus kokain ini memang agak spesial karena memang dia stok barangnya emang susah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang harganya mahal gitu. Nah, dalam peredarannya biasanya kan mereka ini kan menggunakan sandi-sandi gitu loh Bang Hotman. Jadi misalnya peredaran untuk jenis kokain gitu yang sangat mahal itu kalau 100 gramnya aja 1.000 euro, berarti kan mahal banget kan. 1 gramnya itu bisa berapa gitu kalau itu harga gelap gitu. Kokain itu bahasa ngetopnya itu kalau di kalangan peredaran di dunia malam gitu, bahasa kodenya Charlie kan gitu. Sama halnya dengan narkoba jenis lain, misalnya kalau ekstasi itu disebut dengan istilah ikan gitu kan. Ada juga misalnya jenis yang lain yang juga menjadi sangat favorit di beberapa tempat hiburan malam, tapi itu sebelum pandemi, itu adalah narkoba jenis ketamin yang disebut sebagai kata sendiri disebut sebagai kepiting. Nah, peredaran narkoba di ranah dunia hiburan malam itu emang tergantung dari jenis narkobanya apa. Boleh Bapak. Bahkan ada misalnya hasil pengamatan Bapak kira-kira berapa banyak selebriti kita yang terlibat mengkonsumsinya? Hasil pengamatan Bapak, kokain ini. Kita bisa belajar dari kasus 2018 sebenarnya Bang Hotman, bagaimana kemudian salah seorang public figure kan berhasil membawa
100 gram kokain dari Belanda ke Indonesia kan gitu. Ya. Itu kemudian bisa menjadi salah satu indikasi walaupun mungkin masih kecil gitu. Bagaimana mungkin sebagian yang memang pengguna ya kokain diminati sejumlah selebritas karena emang satu dia punya duit gitu, punya duitnya. Kedua adalah sebagai gaya hidup juga itu mewakili identitas mereka gitu. Ketiga dia tahu di mana beli barangnya kan gitu. Pertanyaannya, menurut orang-orang yang Anda interview benar nggak bisa benar-benar stamina kuat gitu loh? Beberapa yang kemudian memang pengguna itu yang pernah saya wawancara adalah lebih aktif aja sebenarnya, nggak ada bedanya ketika kemudian mereka para pengguna sabu gitu, lebih aktif, lebih reaktif gitu. Jadi dari pengamatan Bapak, dari kalangan mana yang paling banyak memakai narkoba di Indonesia ini? Kalau dilihat dari jenisnya, BNN punya data kan, misalnya kalau dari jenisnya kan sabu itu hampir 3, sekian ton gitu yang ketangkap. Kedua ganja 115 juta ton, 115 juta. Maksud gitu. saya jadi yang mengkonsumsi kalangan mana gitu loh? Dari orangnya yang mengkonsumsi kalangan mana banyakan? Oh, kalau dari kalangan beragam, Bang Otman, karena dari data juga kan yang jelas adalah 27% itu yang mengkhawatirkan ada pelajar dan mahasiswa. Tapi rata-rata pengguna narkoba di Indonesia itu adalah umurnya umur produktif gitu, 16 sampai 65. Tapi kalau dilihat dari profesi, berarti itu memang tergantung dari jenis narkobanya. Karena kalau narkobanya jenisnya apa, itu kan mempengaruhi soal harga, di mana dapatnya, dan seterusnya. Dunia artis kita gimana? Sesuai dengan data. Selebrita dunia Kenapa, artis, berapa persen artis selebrita kita yang terlibat narkoba menurut pengamatan Anda, perkiraan Anda? Susah ngedatanya, tapi kalau based on dari beberapa kasus yang beberapa selebritas yang tertangkap, lumayan banyak ya. Artinya dari jenis mulai dari ganja, dari sabu gitu kan, itu beberapa kali kan BNN dan pihak kepolisian juga menangkap. Artinya dari presentasi saya nggak tahu pasti berapa presentasinya sih. Oh, begitu. Tapi lumayan kayaknya. Oke, Pak MK, terima kasih. Bapak lagi di Bali, silakan menikmati beach club-nya. Nanti kita lanjut lagi. Thank you, Bang. Oke, kita istirahat dulu sesudah iklan berikut ini. Ketemu lagi di Hot Room, Pak Ahmadi. Tadi Pak Anton mengatakan selama pandemik dia perkirakan bahwa sangat meningkat penyeludupan narkoba melalui laut. Apa itu benar? Terima kasih Bang Otman. Ya. Mungkin sedikit berbeda dengan Mas Anton tadi. Nggak setuju. Maksudnya begini Bang, jadi pada kenyataannya kami ini setiap hari ada sekitar 40 sampai dengan 50 KRI kami, KRI dan KAL yang setiap hari Mas. Ya. Di laut. Ya. Walaupun musim pandemik? Walaupun musim pandemi, nggak ada alasan. Kenapa? Karena kami bertanggung jawab terhadap kedaulatan dan hukum. Artinya kedaulatan itu kan wilayah. Sehingga itulah yang sebetulnya yang menjadi tugas pokok kami dan tidak mungkin kami tinggalkan. Barangkali yang menjadi kendala kami adalah kita ketahui bersama tentang kondisi geografis kita, yang negara kita negara kepulauan dengan panjang pantai sekitar 108 juta kilometer. 108 juta kilometer. Panjangnya itu. Tenaga armada cuma 40. Kami hanya mampu menggerakkan kapal kami sekitar 40 sampai dengan 50. Berarti Bapak mengakui memang karena kekurangan fasilitas bisa-bisa kecolongan gitu? Ya, tapi kan pada kenyataannya kita akan bersinergi dengan yang lainnya. Itu dari sisi kami, mungkin dari sisi Pol Air, dari polisi, dari rekan-rekan Bea Cukai, rekan-rekan Bakamla dan lain sebagainya. Saya kira mereka juga melaksanakan operasi, Bang. Tapi barangkali yang menjadi kendala ya memang bahwa kemampuan operasional kami yang memang dihadapkan dengan situasi wilayah negara ini yang sangat luas. Dan yang kurang itu 40 KRI perlu ditambah jadi 100 atau gimana? Kalau itu terjadi, alhamdulillah sekali. Tentunya akan sangat membantu kami, Bang. Nanti kita usulkan ke Pak Prabowo yang klien saya selama 30 tahun. Terima kasih, Bang. Pak Slamet, sudah begitu banyak penggagalan ya narkoba ini, tapi kok nggak habis-habisnya gitu loh. Iya.
Seperti yang tadi saya sampaikan, kita tidak boleh lebih mengedepankan penindakan saja, gakum saja. Jadi politik, kebijakan kriminal itu harus dimulai dari hulu sampai dengan hilir. Maksudnya apa ini? Terlalu filosofis, pusing gua. Oke, dari pencegahan, kemudian pencegahan itu terhadap orang yang tidak pernah pakai dan terhadap orang yang coba-coba pakai. Kemudian pengobatan. Orang-orang pakai kok pemakaian itu ada 3, Bang. Orang yang coba-coba pakai, orang yang teratur pakai, ada orang yang kecanduan. Maka kebijakan kriminalnya terhadap orang-orang ini dari hulunya itu juga harus diperbaiki dengan cara pencegahan dan pengobatan. Yang bagaimana dengan oknum aparat yang belakangan ini ada pesta narkoba? Oknum aparat atau mafia-mafia lain, kriminal-kriminal lain, penjahat lain, itu harus tegas, terukur, sesuai dengan hukum, harus dihukum dan seberat-beratnya. Kalau terhadap aparat, maka itu tidak ada pilihan lain, dari sisi aparat dia harus diberhentikan, dia harus sama dengan yang lain, kemudian dia Dulu juga Malaysia paling terkenal, begitu ketangkap langsung ditembak mati. Di Indonesia begitu atau nunggu lama dulu sampai nunggu gerasi dulu, nunggu itu dulu, akhirnya bisa bertahun-tahun baru dieksekusi. Iya, itu benar itu? Ini yang menjadi pemikiran kita bahwa Indonesia terlalu banyak proses hukum acaranya terlalu banyak terhadap pelaku-pelaku narkotika. Padahal mereka itu jelas mereka adalah penjahat, pelanggar hak asasi manusia yang mengorbankan orang seminggu, bisa puluhan orang dalam satu hari. Bisa ribuan orang dalam satu minggu. Anda setuju nggak kalau hukum acaranya dipersingkat? Jadi untuk kasus narkoba tidak boleh banding kasasi PK, langsung tingkat pertama final gitu? Memang kebijakan kriminal soal narkotika itu memang harus extraordinary crime. Sekarang ini kan bisa harus sampai dipersingkat, PK. Betul. Sudah PK masih bisa gerasi. Masih PK lah, Menurut Bapak sebaiknya gimana? Memang harus ada lex spesialis. Hukum acaranya harus lebih dipersingkat lagi. Jadi PK kedua, ketiga, keempat itu sudah tidak ada lagi harusnya. Yang penting sudah terindikasi, kemudian bukti ada persesuaian antara yang satu dengan yang lain, langsung secepatnya eksekusi. Oke, Pak Anton gimana? Anda kan sebagai pengamat nih, dosen juga. Sejauh mana sebenarnya penyalahgunaan ini? Sejauh apa parahnya di masyarakat sekarang? Kalau misalnya kita berkaca pada angka pengungkapan kasus, itu jelas memang ada peningkatan, Bang, yang cukup ada peningkatan yang cukup signifikan datanya. Sesudah pandemi di era pandemi ini ada peningkatan. Malah di pandemi meningkat. Meningkat gitu. Cuma memang belum ada riset resmi. Belum ada riset resmi bahwa jumlah penggunanya itu mengalami tren kalau misal berbasis angka. Jadi Anda lihatnya dari jumlah volume narkotiknya atau apa? Kami pernah diskusi gitu dengan Polri bagaimana kondisi pengguna gitu. Jadi ketika waktu ada lockdown lalu juga WFH itu kalau misalnya kita lihat tren ada banyak penangkapan di polisian itu pada waktu lockdown, WFH dan segala rupa gitu. Jadi diskusi kami itu bilangnya bahwa ketika orang banyak di rumah itu jenuh gitu ya Bang, nggak bisa ngapa. Jadi pada waktu awal kita bisa pada awal pandemi jenuh mau ngapa-ngapain gitu ya. Jadi kita merasa kayak terpenjara di rumah, nggak boleh kemana-mana. Apa untuk menghilangkan jenuh? Mau tidak mau salah satu pelariannya narkoba. Jadi memang menurut Anda, nanti saya akan tanya ke BNN, makin parah atau tidak? Trennya kalau misal kita ngelihat jenis sabu gitu ya, yang peningkatannya cukup signifikan, itu artinya kan pasarnya di kita juga signifikan. Oke, Pak BNN, Pak Kennedy, benar nggak bahwa selama pandemik terjadi peningkatan? Apa yang disampaikan Bang Anton, memang untuk di masa pandemik 2020-2021 pengungkapan meningkat. Meningkat pelakunya? Pengungkapan. Pengungkapan. Hasil barang bukti lebih banyak yang kita dapat. Ini ada dua hal. Ini karena petugasnya Polri, BNN atau dari stakeholder yang lain aktif sehingga banyak tertangkap, atau yang kedua banyaknya pengiriman dari luar negeri. Menurut hasil pengamatan Bapak gimana? Menurut saya ya karena kita aktif baik dari TNI, dari BNN, dari Polri termasuk TNI AL juga melakukan.
untuk perkara-perkara atau penyelundup narkotik ini, terutama jenis sabu. Nah, untuk di tahun 2021 BNN telah melakukan riset dengan BRIN, memang betul mengalami peningkatan prevalensi yang menggunakan narkotik di tahun 2021 hasil riset survei ini mengalami kenaikan. Dari 1,8% sekarang 1,95%. Memang naiknya 0,15%. Tapi kalau dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 270 juta ini sangat banyak sekali, hampir 5 juta orang menggunakan narkotik. Nah, ini banyak adanya 5 juta orang. 5 juta orang. Lebih menggunakan narkotik di Indonesia ini. Itu yang Polwan kemarin gimana itu nasibnya? Ya, termasuk salah satu pemakai juga. Padahal dia termasuk aparat yang memberantas narkoba ya? Ya. Itu salah satu itu. Makanya betul sekali ada peningkatan. Nah, ini secara sosial nggak tahu kita penyebabnya meningkat, dan itu hasil survei menyatakan betul. Oke, mengenai pertanyaan agar jerak tadi itu, proses hukumnya terlalu lama. Sudah ketangkap gembong besar, tapi menunggu PK sampai garasi bisa 10 tahun baru ditembak mati. Bapak setuju nggak? Kenapa BNN tidak langsung usulkan ke DPR agar dibuat undang-undang untuk kasus narkoba, proses hukumnya dipersingkat? Nah, ini memang masalah undang-undang 35 2009 memang sedang diajukan untuk tahun ini untuk direvisi atau di amandemen. Itu ada beberapa kausal yang memang kita usulkan. Yang pertama ini yang diusulkan tidak mengenai ancaman hukuman, tapi mengenai rehabilitasi. Termasuk tim asesmen terpadu. Jadi ini kan kita tahu bersama Bang Hotman, untuk pelaku narkotik yang ada di LP itu sudah melebihi dari 50% katanya gitu kan. Makanya dia kapasitasnya kepeduan. Kapasitasnya itu sudah melebihi yang kasus narkotik. Nah, ini untuk mengurangi itu kan beban negara, Pak. Jadi untuk mengurangi itu, kalau dia terbukti sebagai pengguna atau dia sendiri korban, karena di narkotik ini dia sebagai korban, dia sebagai pelaku di situ. Nah, kalau ini dia terbukti, maka akan direhabilitasi. Nah, kita akan memunculkan, mengupayakan negara ini mau merehabilitasi orang. Yakin Bapak rehabilitasi itu berhasil? Enak banget habis poya-poya pesta-pesta begini, terus direhab, udah itu dia bebas. Bukankah itu menjadi racun kemudian bagi masyarakat? Hanya gara-gara kita kurang fasilitas. Nah, itu salah satu rehabilitasi itu untuk mengembalikan lagi. Ingat, untuk masalah narkotik ini tidak ada istilah sembuh. Hanya diluruskan kembali, direhabilitasi supaya dia bermanfaat kembali. Dia kalau dia sebagai sebagai pengguna, dia akan berhenti sehingga dia akan produktif kembali. Jadi mudah-mudahan dengan rehab bisa kembali jadi manusia normal seperti saya. Oke, kita istirahat dulu, saya sudah iklan berikut ini. Saya lagi di hot room. Pak Ahmadi, kalau nggak salah untuk anggaran itu harus melalui Menteri Pertahanan ya? Betul, Bang. Kebetulan itu Menteri Pertahanan Pak Prabowo, saya pengacaranya 30 tahun lebih sama keluarganya, bahkan sampai sekarang. Kira-kira apa pesan dari Bapak malam ini? Budget apa yang kurang? Kapal KRI yang kurang atau apa yang kurang? Coba, siapa tahu beliau dengar, baru minggu lalu saya makan malam sama keluarganya. Terima kasih, Bang. Jadi memang kenyataan bahwa kita ini butuh alutsista yang cukup besar, saya kira. Butuh? Alutsista atau kapal-kapal patroli dan sebagainya. Ya, yang sekarang udah parah atau udah tua atau gimana? Ya, ada beberapa yang udah tua. Kemarin saya syuting di suatu marinir di Cilandak. Kok tank-tanknya itu udah tahun 60-an semuanya. Ya, kita tahun juga 70-an gitu. Gimana, Pak? Ya, terima kasih, Bang. Jadi kita juga udah mengajukan perbaikan tank kita BMP-3F itu, namun masih kemarin terkendala kaca dengan Amerika. Insya Allah mudah-mudahan terkendala apa? Kaca, dari pembatasan penggunaan dolar oleh Amerika kepada Soviet, karena kita membeli
tank itu di Soviet gitu Bang. Oh begitu, Soviet ya, hanya Soviet ya? Sementara ini untuk tank amfibi, jadi tank yang digunakan untuk bisa diterjunkan dari kapal ke laut untuk mencapai daratan yang paling bagus dari Soviet itu. Dari Soviet ya? Kalau untuk ini, untuk narkoba ini apa? Kan perlu kapal cepat. Ya betul Bang, jadi kita sendiri Angkatan Laut saat ini juga sedang membangun banyak sekali yang kita sebut combat boat atau kapal kecil yang berkecepatan tinggi. Karena kita bertandingnya dengan cepat-cepatan gitu. Dan yang mampu bermanuver di sela-sela sempit, di daerah-daerah sempit. Jadi memang kendala kita adalah, tadi saya lanjutkan dari Mas Anton tadi, kendala kita diantaranya adalah banyak sekali jalur-jalur tikus. Kalau tadi di pelabuhan-pelabuhan yang formal saya kira pengawasan akan banyak aparat yang Jadi benar-benar TNI Angkatan Laut sangat butuh pertambahan fasilitas atau gimana sekarang ini? Benar-benar mendesak atau gimana? Saya kira kebutuhan alutsista kita memang mendesak untuk diperbaiki, untuk diperbanyak Bang. Begitu ya? Ya. Jangan segan, kalau di sini bebas ngomong Pak, kalau nanti resmi terlalu... Yang jelas kondisi saat ini kami baru mampu menggerakkan tadi sekitar 40 sampai dengan 50 untuk perairan yang beratusan juta kilometer. Perairan yang luasnya 6,4 juta kilometer persegi. Jadi menurut Bapak itu kira-kira cuma berapa persen yang bisa di-cover dengan kapal segitu? Kalau yang meng-cover itu kami sendiri mungkin sekitar 25%. Hanya 25%, berarti 75% lowong, maling-malingnya masuk. Saya kira tidak lowong Bang, sekali lagi bahwa kita ini bersinergi tadi. Di situ ada rekan-rekan dari Bakamla, dari Polair, dari Bea Cukai yang memang bagaimanapun bersinergi pastinya juga masih ada lubang-lubang. Itulah yang ke depan tentunya akan kita tingkatkan sinergitas tersebut. Saling tukar informasi, saling tukar info intelijen itu yang kami butuhkan. Jadi intinya bahwa memang fasilitas dari TNI Angkatan Laut sekarang sangat kurang begitu? Kalau dikatakan sangat kurang, kami sedang bertumbuh Bang. Ya artinya butuh banget kurang, gitu loh Pak. Masih kurang. Terima kasih, masih kurang itu Pak Prabowo, masih kurang. Pak Slamet pribadi, dari segi hukum maupun aspek lain, apa yang perlu dilakukan untuk mengatasi, memperkuat, menanggulangi narkoba ini? Menurut Anda rehab itu adalah cara yang bijaksana hanya gara-gara kepenuhan penjara, hanya gara-gara kepenuhan, direhab pura-pura disuntik, siapa yang jago lobby bisa keluar cepat. Apakah itu bukan merupakan sumber penyakit di masyarakat? Ya, sebagian besar masyarakat melihat rehab itu adalah hanya pengobatan. Padahal rehabilitasi itu adalah bagian dari hukum acara pidana narkotik. Ya. Jadi orang tidak melihat bahwa itu adalah hukum acara, padahal itu adalah bagian dari hukum acara. Jadi menurut Anda rehab itu berbahaya enggak untuk? Harus. Bagi para pecandu, dia mempunyai hak untuk sehat. Maka ya, tapi dia kan, harus rehab. Tapi kan yang mau backgroundnya adalah kepenuhan penjara, yang direhab aja habis itu bebas. Itu loh. Kalau misalnya ada di penjara, maka dokter datang ke ruang penjara untuk melakukan pengobatan terhadap dia. Tapi penuh Pak, udah penuh jadi maunya. Negara tetap harus melakukan dengan cara baik itu di ruang-ruang rehabilitasi maupun di ruang tahanan. Petugas rehab harus datang ke ruang tahanan, baik di tahanan polisi, tahanan jaksa, maupun... Ya, maksud saya bukan itu. Apakah dengan direhab maka proses pengadilan nggak perlu lagi? Itu maksud saya, sehingga langsung bebas. Ya, pecandu itu ada dua hal. Ada pecandu yang untuk kebutuhan diri sendiri, itu tidak perlu proses hukum. Jadi? Cukup langsung diputuskan untuk rehab. Oleh siapa? Oleh penyidik? Bisa penyidik, bisa penuntut. Oke. Kalau pecandu yang terlibat dalam hukum, rehab yes di ruang-ruang tahanan, tapi proses penindakan hukum tetap jalan. Pengadilan jalan terus. Pengadilan jalan terus, rehabilitasi juga jalan terus. Jadi yang pantas direhab itu yang kayak gimana? Menurut undang-undang yang hanya pegang 1% ya? 1%. Misalnya 0,4%, 0,4 gram. Itu adalah pecandu untuk kebutuhan diri sendiri, itu rehab. Rehab. Tapi kalau dia ada 0,4 tapi stoknya 1 kilo. Sama juga bohong, kira-kira gitu. Jadi pencegahan, pengobatan atau rehab dan penindakan hukum itu harus berjalan secara seimbang. Tidak boleh ada yang lebih maju. Kira-kira gitu Pak. Pak Anton, apa catatan Anda agar lembaga-lembaga di Indonesia ini mampu menghadapi penyebaran narkoba ini? Apa yang perlu diperhatikan? Pertama, jelas tadi seperti yang
Pak Heri sebutkan. Di tengah keterbatasan TNI AL masih bisa mengungkap 179 kg kokain, itu adalah sebuah prestasi. Ya. Karena itu juga bukan yang pertama terjadi jadi ada beberapa hal Bang yang bisa. Mas, pertanyaannya begini, apakah itu karena kebetulan aja dapat? Ya tapi yang tidak ketangkap banyak banget di lautan gitu. Apa namanya? Kan logika kriminal tuh pasti mereka 2 langkah 3 langkah di depan penegak hukum, Bang. Itu pasti logikanya yang ada gitu. Jadi pasti mereka jauh lebih advance dibanding itu. Tadi sebutkan Pak Heri kapal cepatnya aja mereka hebat-hebat gitu ya. Kalau kita bicara kokain yang apa yang ditemukan di Selat Sunda itu sudah pernah kejadian di Belanda tahun 2014, Bang. Sekarang tuh kalau bicara kokain mereka menggunakan kapal selam, semi kapal selam sama torpedo. Untuk menyelundupkan kokain. Ini kita lagi ngomong soal kokain. Jadi penggunaan teknologi yang canggih itu cepat. Karena itulah memang kalau kita bicara tentang TNI, mereka sedang membangun, Bang. Ada namanya minimum essential forces. Harapannya tentu di tahun 2024 ini bisa tercapai. Gitu. Jadi tadi yang disampaikan oleh Pak Heri itu bisa tercapai. Karena di tahun 2019 ini meleset. Itu harapannya itu satu. Jadi memang harus ada penguatan. Jadi penguatan terutama di mana? Angkatan laut atau di mana? Jadi kalau kita bicara angkatan laut, di jalur laut ya Bang. Laut itu ada namanya alur laut Kepulauan Indonesia. Kita ada 3 Bang. Itu yang perairan-perairan internasional. Selat Sunda itu dinamakan choke point. Jadi dia menghubungkan antara utara ke selatan. Dari Laut Cina Selatan ke Samudra Hindia dan begitu juga sebaliknya. Jadi itu strategis. Jadi mau tidak mau memang pimpinan Menteri Pertahanan, Panglima TNI, Kepala Staf di satuan-satuan yang terdekat situ, misalnya adalah Lanal Banten, bagaimana dia dikuatkan. Gitu. Jadi tidak hanya armadanya, tapi juga misalnya pengawasan dengan menggunakan teknologi, surveillance-nya. Jadi ada banyak di situ. Itu satu. Yang kedua ngomong tentang sinergi, ini memang problem ya Bang. Jadi kita bicara tentang perairan kepulauan dan laut teritorial, itu ada 8 aktor Bang. 8 aktor pemerintah yang ikut bermain di sana. Jadi potensi tumpang tindihnya besar. Karena itulah solusinya mau tidak mau memang sinergi itu memang harus dilakukan Bang. Kita tadi Pak Heri bilang adalah information sharing, intelligence sharing itu yang memang harus dilakukan. Gitu. Dan ketiga karena tadi kalau kita bicara tentang panjang garis pantai kita itu kan terpanjang kedua di dunia. Dan juga tidak semuanya landai, banyak yang jurang segala rupa. Mau tidak mau kalau misal di tengah keterbatasan harus ada cara lain. Apa cara lainnya? Kita juga ikut memberdayakan nelayan. Karena kalau kita bicara nelayan disogok mah bukan disogok Bang. Jadi bagaimana kita kemudian bisa bekerja sama, berkolaborasi gitu. Jadi di tengah ada ketika kita bicara Banten itu kan ada beberapa kali. Tahun 2020 kita pernah ada pengungkapan 800 kg sabu loh Bang. Gitu. Jadi di perairan-perairan tuh udah banyak. Mau tidak mau dan kadang-kadang nelayan juga ikut berkolaborasi dengan mafia. Jadi mau tidak mau memang pemberdayaan nelayan ini juga memang harus dimaksimalkan. Kenapa? Karena jalur tikus itu banyak. Pengawasan itu nggak mungkin gitu ya, tiap hari 24 jam gitu. Armadanya Pak Heri ini keliling, iya. Pak, dengar PR-nya aja gue pusing banyak benar. Banyak Bang, dan itu tantangannya. Dan itu tantangannya Bang, jadi ruang untuk jauh perbaikan, harapan ruang pengembangannya tinggi. Daftarnya aja udah pusing baca, gimana realisasinya gitu loh. Ya mau tidak mau, yang pertama tentu saja penguatan armada. Gitu dan kolaborasi adalah titik krusial Bang. Oke, Pak MK, terakhir di pertanyaan Pak MK. Apakah mungkin dunia malam ini bebas narkoba atau memang itu bakal ada selamanya? Karena memang dia menjadi salah satu pasar terbesar tempat peredaran narkoba kan gitu Bang Hotman. Jadi bahkan ada yang memang secara sembunyi-sembunyi artinya orang luar datang berjualan di sana. Itu pertama. Ada yang memang kemudian tempatnya sendiri yang menyediakan. Nah ini yang kemudian patut menjadi perhatian khusus gitu. Beberapa kasus misalnya kita udah pernah temuin beberapa tempat hiburan malam ditutup memang karena dia menjadi tempat dan pusat penjualan sekaligus peredaran narkoba. Seperti baru-baru ini ada ketangkap di Bali ya? Ya di Bali juga ada baru ketangkap. Artinya sudah bukan rahasia umum lagi bahwa salah satu pasar terbesar tempat beredarnya narkoba adalah tempat hiburan malam dan rasa-rasanya memang sangat tidak mungkin kalau kemudian itu akan hilang gitu. Dengan catatan selama juga bahwa
aliran narkoba yang masuk ke Indonesia itu yang ketangkepan ya itu yang ya jumlahnya segitu-gitu aja gitu. Jadi yang menurut Bapak, jumlahnya pasti lebih banyak gitu. Menurut Bapak tidak mungkin dunia malam bersih dari narkoba, itu kesimpulannya? Ya, tidak mungkin bersih dari dunia narkoba. Terima kasih, kita istirahat dulu, habis itu kita akan ke fase kesimpulan sesudah yang berikut ini. Waspada narkoba, narkoba waspada. Sebagai closing statement, kita akan minta dari setiap narasumber untuk memberikan closing statement. Yang pertama, Pak Ahmadi. Jadi seperti yang kami sampaikan tadi, memang pada kuncinya adalah memang dalam kondisi saat ini adalah sinergitas. Artinya, sinergitas satu, lebih utama kepada saling sharing informasi saya kira yang kita butuhkan. Fasilitas kurang. Fasilitas pastinya. Kapal kurang. Bahwa memang betul penguatan alutsista atau penguatan alat-alat yang kita gunakan memang itu menjadi kunci utama. Ya. Kami dari Angkatan Laut sendiri sudah berupaya, Bang, sesuai dengan kemampuan kami. Kapal terakhir dibeli tahun berapa? Kalau kapal besar kita sedang membangun sekarang, Bang. Oke. Ya, Yang ada sekarang ini tahun berapa terakhir? Buatan tahun berapa? Buatan tahun 2020 ada. Oh, masih ada. Oke. 22 sedang didok ada. Ada, oke. Ya, tapi yang kami butuhkan kapal-kapal kecil sedang membangun dan kami sedang mulai, Bang. Memang Bapak Kasal mempunyai kebijakan untuk memperkuat pangkalan Angkatan Laut kami yang di daerah-daerah. Jadi kita akan memenuhi personil yang mengisi di lanal-lanal, di posal-posal atau pos Angkatan Laut maupun di lantamal-lantamal. Karena memang kebutuhan personil kami juga masih kurang, Bang. Ya. Kami ini sesuai dengan kebutuhan sekitar 120.000 orang, sedang terisi 74.000 orang. Artinya memang masih butuh 30 orang lagi. 30.000 orang lagi tenaga muda untuk masuk Angkatan Laut? Betul, Bang. Wah, betul. Itu lowongan yang sangat besar itu. Kita sudah mulai, Bang. Oh, kita gitu? sekarang sudah mendidik satuan pendidikan yang ada di Sorong, satuan pendidikan yang ada di Makassar, dan satuan pendidikan yang ada di Tanjung Uban. Ya. Jadi kalau dulu mungkin Bang Parit Sutman hanya mengetahui tempat latihannya Angkatan Laut atau pendidikan Angkatan Laut di Surabaya, ya. Sekarang kita sudah membuka 3 cabang. Ya. Di Sorong, di Makassar, dan di Tanjung Uban. Ya. Yang ini nantinya seluruh hasil didiknya akan kita gunakan untuk memenuhi personel-personel di lanal dan di pos-pos Angkatan Laut. Ya. Di daerah-daerah terpencil. Kemudian satu lagi, Bang, bahwa kita juga sudah sedang membuat program yang namanya Kampung Bahari Nusantara. Bahari Nusantara, apa itu? Itu adalah pembinaan dari personel kami, bintara pembina potensi maritim kami yang terjun kepada masyarakat. Ada kampung-kampung terpilih memang, Bang, karena sesuai dengan anggaran kami sekali lagi. Ada kampung-kampung yang kita fokuskan untuk kita bina masyarakatnya, mulai dari pendidikan, kemudian dari perekonomian, kemudian dari potensi yang ada di mereka, misalkan mereka punya potensi pariwisata dan sebagainya, dan yang terpenting adalah bela negara. Karena memang fungsi kami adalah fungsi kedaulatan, jadi kami memang mengajak masyarakat untuk mempunyai mainstream, mempunyai pemikiran yang sama tentang bagaimana kita harus membela negara yang kita cintai bersama ini. Terima kasih Pak Ahmadi. Jadi ini beliau tadi mengatakan 30.000 tersedia lowongan untuk calon TNI Angkatan Laut ya. Mudah-mudahan saya masih bisa daftar di usia saya yang sangat muda ini. Pak Kennedy, keluhan dari BNN apa? Apa yang kurang? Fasilitas atau apa? Kesimpulan, closing statement. Terima kasih Bang Hotman. Jadi dalam rangka P4KN, pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan peredaran gelap narkoba. BNN sebagai leading institution, kami terima kasih kepada stakeholder yang sudah berkolaborasi kerjasama dengan BNN, termasuk TNI AL. Jadi pimpinan dalam hal ini Pak Petrus punya 4 strategi dalam rangka P4KN dengan tagline War on Drug. Yang pertama adalah pencegahan, yang kedua penindakan atau penegakan hukum, yang ketiga kita mengelola sosial media, yang keempat kita melakukan kerjasama. BNN apa kekurangan fasilitasnya atau apa sekarang ini? BNN memang sudah tergelar dari pusat sampai ke kabupaten-kabupaten. Di 34 provinsi ada. Namun dari kabupaten baru ada 174
BNNK. Yang selebihnya dari 500 kabupaten ini belum. Jadi mungkin ke depan akan ditingkatkan sehingga tergelar sampai ke kabupaten-kabupaten. Terima kasih Pak. Pak MK dari JUM, apa closing statement Bapak? Yang pertama buat para pengedar hukumannya lebih jelas aja gitu. Jadi nggak ada istilah tebang pilih dan sebagainya. Yang kedua, untuk tempat hiburan malam juga harus jelas juga. Misalnya kalau dia menjadi pengedar dan tempat beredar narkoba, juga harus diberi sanksi yang lebih jelas saja. Karena memang selama ini kenyataannya yang ngedarin banyak, yang lolos juga banyak. Seperti itu Bang Hotman. Terima kasih Pak MK. Pak Slamet pribadi, kesimpulan closing statement Bapak? Iya, yang pertama kasus narkotik ini adalah extraordinary crime. Artinya cara menangani itu harus luar biasa, tidak boleh biasa-biasa saja. Baik itu dari sisi pencegahan, sisi pengobatan maupun dari sisi penindakan atau hukum. Yang kedua, 179 barang bukti itu saran dari saya mohon segera dimusnahkan menurut... Bapak curiga melulu nih? Harus. Karena curiga BNN atau siapa nih? Enggak. Kalau mencurigai oknum tidak, tapi potensi itu ada. Oh begitu. Ya, karena memang Undang-Undang nomor 35 itu memang memerintahkan seperti itu. Harus segera ketika proses sudah selesai, itu harus segera dimusnahkan. Ya. Kemudian yang ketiga Bang, Undang-Undang nomor 35 sudah waktunya untuk diamandemen. Yaitu? Misal, pengertian penguasaan, di dalam penguasaan barang narkotik dalam punishment, dan pengertian pengguna narkotik itu saling bertentangan di situ. Harusnya bagaimana lebih? Harusnya harus sinkron. Siapa itu menggunakan, itu tidak melanggar secara hukum, tapi melanggar hukum narkotik. Siapa yang menguasai itu adalah patut. Karena apa? Seseorang pengguna pasti menguasai, pasti memiliki, pasti membeli. Artinya kalau untuk kebutuhan diri sendiri, kebutuhan untuk diri sendiri, itu cukup dilakukan pengobatan. Cukup pengobatan? Iya, rehabilitasi. Itu Bang. Enak bener diobatin. Oke Pak, Pak Anton, apa kesimpulan Bapak? Pertama yang harus kita lihat adalah ancaman keamanan laut itu terus meningkat. Jadi kalau kita bicara seperti topik hari ini kokain, itu berdasarkan riset dari mulai tahun 2014, sindikat pengedar kokain itu mencoba untuk membuat pasar baru. Mereka melihat bahwa pasar di Eropa dan Amerika sudah mulai jenuh. Maka itu mereka akan melihat pada Asia Pasifik. Per hari ini, jadi kalau kita lihat dari data 2015 sampai 2020, Indonesia belum pemain gitu. Jadi belum jadi tujuannya, pasar. Kalau misalnya kita bicara Asia Tenggara, Indonesia masih kalah dengan Malaysia. Malaysia 2019 ada temuan 15 ton gitu, kokain saja gitu. Jadi ada Vietnam, ada Thailand gitu. Sementara kalau kita bicara Asia Timur dan Australia, yang terbesar tentu ada Cina, ada Jepang, ada Hong Kong gitu ya. Itu, tapi bukan berarti kita harus lengah. Gitu. Jadi ini memang mungkin adalah sebagai alarm. Gitu. Apa yang bisa dilakukan? Yang tadi seperti disinggung, ada 3 kata kuncinya. Pertama adalah peningkatan sinergi, ada penguatan alutsista dan juga perlengkapan, dan ketiga adalah kolaborasi. Tapi 3 itu tidak akan bisa efektif berjalan tanpa dukungan anggaran. Kalau misalnya sampai hari ini kita masih terus refocusing, ya 3 tadi akan masih ada terkendala. Jadi memang ketika tadi seperti Pak Slamet bilang bahwa ini adalah extraordinary. Jadi mau tidak mau kita juga harus extraordinary melakukannya. Gitu. Jadi selalu kan Abang tadi bilang soal ngomong tentang penindakan hukum. Itu ada yang ditembak mati sudah berapa belas tahun di penjara. Gitu. Itu kan ada penghukumannya double Bang. Gitu. Jadi memang butuh ada pendekatan yang extraordinary ketika kita membicarakan tentang kejahatan narkoba, dan itu yang kita tunggu komitmen pemerintahnya. Terima kasih. Tanpa ada dukungan anggaran ya semua tidak bisa Pak. Terima kasih. Kesimpulan malam ini adalah kita melihat betapa besarnya peranan TNI Angkatan Laut karena perairan laut kita sangat panjang. Jadi memang mau tidak mau harus diperkuat armadanya. Itu yang sangat menonjol saya lihat malam ini. Yang kedua, mengenai penindakan, hukumnya perlu dirubah. Kalau sudah divonis hukuman mati di pengadilan negeri, harusnya nggak usah dipergunakan upaya hukum biasa yang panjang sekali
banding, kasasi, PK, gerasi, bisa sampai 4 sampai 5 tahun. Itu pun nggak langsung ditembak mati. Kalau langsung dibuat hukum yang tegas, singkat, mungkin itu akan memberikan efek jera. Oke, demikianlah topik diskusi malam ini. Dan jangan lupa menonton tiap hari Rabu jam 21.30 di Metro TV Hot Room, hanya yang hot-hot. Metro TV